Sudah mau mulai ya? Baik, kita akan lanjutkan ya materinya ya. Apabila sudah terlihat, tolong sampaikan. Dan Ibu coba untuk pindahin slide-nya, apakah terlihat atau tidak. Nah, Ibu pindah ke slide berikutnya, terbaca? Belum, Bu. Halo? Nggak terbaca. Belum, Bu. Nggak sampai. Apakah sudah terbaca? Kalau slide-nya Halo? Bu, tapi kalau layarnya sudah, untuk pindah layarnya belum, Bu. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum juga. Belum, Bu. Slide-nya masih tetap yang tadi itu. Hanya keluar classroom saja, Bu. Oh, salah. Sebentar. Sepertinya ada kesalahan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Saya Sudah, coba Bu. pindah, bisa tidak? Baik, salah membaca tadi. Baiklah, Ibu akan paparkan materi untuk hari ini ya. Mohon maaf ya, agak menunggu.
Jadi kita masuk ke perkembangan lanskap atau taman di Jepang. Nah, di Jepang ini ada beberapa periode ya, periode zamannya sehingga ya tamannya pun berbeda. Nah, Ibu memberikan pengantar dulu ya bahwa Jepang ini ya merupakan negara kepulauan ya seperti Indonesia ya yang memanjang utara, selatan yang terletak di lempeng Pasifik ya sehingga memang kita ketahui bahwa negara Jepang ini sering gempa ya. Kemudian selain gempa ya memiliki sering terjadinya topan ya dengan di mana lahan yang berbukit, kemudian memiliki yaitu gunung tertinggi yaitu Gunung Fuji. Nah, seperdelapannya ya datar ya untuk budidaya ya. Jadi seperdelapannya dari luasan ya datar digunakan untuk budidaya. Nah, vegetasi yang ada di Jepang ya pada umumnya adalah oak, kemudian ada wild prunus, kemudian ada maples, kemudian ada birch, kemudian ada selkove, kemudian ada pohon berbunga seperti plum, kemudian cherry, wisteria, azalea, kemudian ada iris, kemudian ada peony, kemudian ada lotus dan krisan. Ini adalah vegetasi ya yang pada umumnya di Jepang. Kemudian bangsa Jepang ini memang diduga juga dari kemarin Ibu sudah sampaikan dari Mongol gitu ya, yaitu sama seperti di rumpunnya yaitu Cina dan Korea. Nah, kemudian di sana banyak termasuk Jepang ini merupakan salah satu negara yang banyak jajahannya gitu ya, sehingga mereka kuat dalam militer, kemudian terpengaruh oleh budaya dari Cina. Nah, kaisar pertama di sana itu namanya Jimmu ya, di mana kaisar ini berjaya ya sampai dengan abad 18, kemudian diganti shogun. Nah, ini adalah sedikit gambaran Jepang. Kemudian terlihat, nah di sana pada umumnya yaitu agama Buddha ya yang masuk pada tahun 550 ya, kemudian berkembang pesat. Ini terlihat dari pembangunan istana ya, banyak istana, kemudian kuil, banyak kuil, mereka sangat banyak kuil, kemudian bangunan rumah atau fasilitas serta taman. Nah, ada satu nama tempat yang menjadi ibu kota yaitu Nara, yaitu tahun sekitar 707 sampai 781, di mana di saat itu di waktu itu ya banyak anggaran untuk karya seni seperti itu. Kemudian pada tahun ada pergantian. Pada tahun 784 sampai 1868 ibu kota berada di Kyoto. Ya, ini juga ibu kota ini pernah hancur karena perang ya. Kita tahu ya bahwa Jepang salah satu negara yang menjajah Indonesia. Nah, terjadi perang pada tahun 1467 dan terjadi kebakaran, tetapi selalu ada upaya rekonstruksi dan pelestarian terhadap bangunan-bangunan dan benda penting serta peninggalan-peninggalan taman. Nah, kemudian pada tahun 1869 sampai sekarang, ibu kota Jepang ini terdapat di Tokyo, ya, dari Nara, Kyoto, kemudian ke Tokyo. Nah, ini merupakan kota modern, ya, tetapi tetap melestarikan benda atau lanskap atau berupa taman yang bersejarah. Nah, di mana kota ini memiliki identitas, keunikan, dan sangat menarik ya. Memang kita ketahui negara Jepang merupakan salah satu negara yang maju di Asia ya. Oke, Jepang ini ya memiliki filosofi ya, di mana Shinto merupakan agama asli mereka ya. Mereka menyembah ya hampir semua elemen alam ya, di mana Shinto ini berasal dari kedatangan Buddha ditambah dengan kepercayaan Tao ya, berpadu menjadi Shinto, mempengaruhi kehidupan dan lanskapnya. Jadi memang Jepang ini salah satu kepercayaannya mereka ya, kepercayaan atau agama mereka secara spiritual itu tertuang di dalam sebuah taman. Nanti kita lihat ya. Nah, contoh misalnya yang kita kenal ada upacara minum teh atau kemudian di mana acara minum teh ini biasa dilakukan di paviliun dan taman. Nah, pada awalnya bagian dari hanya keagamaan ya, dari keagamaan kemudian menjadi tradisi. Gitu ya, menjadi tradisi yang kita tahu misalnya kita ada itu taman
kebiasaan minum teh gitu ya. Nah itu teh matcha kan mereka tehnya nggak ada rasanya ya, ibu sering minum gitu ya. Nah Zen Buddhis ini sangat berkembang gitu ya, Zen Buddhism sangat berkembang. Nah perkembangan taman Jepang ini atau Zen Garden gitu ya, taman ini sebagai media meditasi dan kontemplasi. Jadi kalau kita lihat taman Jepang itu kan nggak banyak macam-macam ya, cuman ada batu, elemennya ya batu, kemudian pasir, kerikil gitu ya, kemudian beberapa pohon saja. Nah, ini merupakan salah satu tempat untuk meditasi gitu ya. Baik. Nah, filosofi lainnya lagi yang masih nyambung bahwa mereka percaya adanya alam semesta merupakan konsep mereka, di mana ruang semesta dengan benda-benda alam itu ada di dalamnya. Nah, serupa dengan alam pikiran, ya, maksudnya pikirannya mereka, makanya biasa mereka meditasi. Nah, itu diekspresikan pada taman, ya, berupa ruang atau lautan, ya. Jadi pasir hamparan itu dianggap seperti lautan. Nah, di mana ada pasir dan bebatuan sebagai simbol benda-benda alam. Biasanya batu yang tinggi-tinggi itu digambarkan pulau atau pegunungan. Itu ya. Nah, kondisi alam ini mempengaruhi ekspresi mereka ya, memiliki dua sifat yaitu ekstrovert dan introvert. Jadi kondisi yang pertama itu adalah kita tahu bahwa dataran Cina yang luas itu ya sifatnya ekstrovert, sedangkan Jepang itu sempit gitu ya, sehingga dia sifatnya introvert. Nah, sedangkan arsitektur bangunan ya, Jepang ini banyak dipengaruhi oleh Cina ya, di mana bangunan-bangunan terbuat dari kayu, kemudian konstruksinya diatur dan sesuai dengan gaya aslinya. Nah, ini adalah arsitektur bangunan dari Jepang. Nah, kemudian seiringnya waktu ya, tadi karena taman merupakan salah satu media untuk meditasi gitu ya. Ada beberapa perkembangan taman ya. Yang pertama itu yang sangat sederhana yaitu refleksi dari Shinto ya, kepercayaan mereka yaitu hanya hamparan kerikil untuk upacara agama. Kemudian ditambah dengan air, bebatuan, kemudian ada beberapa pohon, kemudian ada bukit, ada pulau, kemudian ada jembatan biasanya. Nah, kalau di kepercayaan Cina ya, simbolis elemen alami yaitu simetri dan perencanaan kota gitu ya. Sedangkan di Shinto itu tidak seperti itu. Nah, kemudian ada lagi ya, yang kedua itu adalah pada masa Kamakura ya, Kamakura di mana yang dikenal dengan Paradise Garden atau Taman Sorga ya. Ya ini kepercayaan Buddha ya, di mana simbol mandala seperti mencari ketenangan dalam suasana religius. Nah, contoh taman yang terkenal pada zaman Kamakura yaitu 1185 sampai 1332 yaitu seperti Taman Moss Garden of Saihoji Temple. Ada yang berada di kuil, temple itu kuil ya. Memang kuil temple itu bagi orang Cina, bagi orang Korea, bagi orang Jepang itu adalah tempat ibadah mereka. Nah, itu merupakan salah satu contoh Taman Moss Garden. Kemudian ada Taman Raikyuji Temple Garden ya. Nah, nanti Ibu tunjukkan gambar-gambarnya mana Taman Moss Garden tersebut. Nah, ini adalah terlihat ya. Halo? Halo? Bu, iya Bu. Ya, terlihat ya. Nah, ini adalah contoh ya, siapa tahu nanti Anda terinspirasi membuat sebuah desain taman Jepang gitu ya. Nah, ternyata di Jepang itu macam-macam tamannya gitu ya. Jadi harus dipelajari benar-benar ini konsepnya apa gitu kan. Nah, ini Taman Moss Garden yang sebelah kiri gitu ya. Jadi pada umumnya ini adalah sebuah taman ini berada di kuil, sekitar kuil gitu ya, atau temple. Nah, Taman Moss Garden di Saijo Temple ini ya. Kemudian ada taman, jadi dia moss itu ini loh, tanaman-tanaman yang dibuat bergelembung gitu ya di dataran seperti ini. Jadi dia kayak hijau-hijau tapi gelundul-gelundulan gitu. Nah, kemudian Taman Raikyuji di Temple Garden ini dia kayak ada tanaman, kemudian ada batu yang menjulang. Gitu ya. Kemudian kalau taman di Osawa Pond dia mengibaratkan
batu-batu yang muncul ini adalah pulau dan ini adalah lautan. Itu adalah filosofi mereka. Nah, kemudian ada Taman Makayaji, ya. Makayaji juga hampir sama. Ini ada kolam atau pond gitu ya. Pond itu kolam gitu ya. Nah, di situ ada nanti tanaman air, kemudian ada bebatuan dan semua di situ ada biasanya apakah dia tempel, kemudian biasanya dibarengi oleh villa dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Masih tadi sudah kedua ya. Kedua. Nah, sekarang kita masuk ke Muromachi ya. Muromachi itu pada tahun 133 sampai 1573. Nah, di sini sudah mulai berkembang taman sekuler, yaitu dipengaruhi dinasti Sung. Nah, Zen Buddhis ini yaitu tempat di mana ada sebuah pondok minum teh ya, yang terpisah dari bangunan utama gitu ya. Misalnya di situ ada temple, kemudian dia ada kayak kalau di Indonesia itu kayak ini kayak di Bali itu apa ya? Saung ya, saung. Ada gazebo gitu ya, tapi dia agak besar. Nah, di situ banyak menggunakan elemen-elemen tamannya itu bebatuan ya, yang merupakan simbol dari alam, yaitu seperti contoh Taman Roanji gitu ya. Di situ jadi merupakan tempat pondok minum teh gitu ya. Kemudian peradaban berikutnya itu pada zaman Aruji Momoyama ya. Aruji Momoyama ini pengaruh dari Sung yang berasal dari Cina dan Zen Buddha, di mana di situ juga ada pavilion untuk acara minum teh, taman untuk meditasi gitu ya. Nah, itu salah satu konsep dari Taman Aruji Momoyama. Kemudian Ibu tunjukkan ini ada terlihat ya. Nah, ini adalah Zen Garden itu ya. Zen Garden yang ada di Rionji. Ya, di Rionji. Jadi, taman ini tidak sembarangan. Jadi, kenapa sih taman Jepang cuma ada pasir gitu ya, mana pasirnya dibentuk-bentuk gitu ya. Kemudian kayak disisir gitu ya. Mau dibentuk seperti air gitu kan. Nah, ini beberapa batu tadi disampaikan, batu itu adalah simbol misalnya pulau ya, kemudian hamparan pasir itu seperti lautan gitu ya. Nah, ini biasanya orang tempat meditasi. Nah, ini juga kemudian Ibu perlu sampaikan bahwa taman di Rionji ini ada 5 titik batu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 ya, dari dulu sampai sekarang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian Kinkajuji Silver Pavilion. Jadi kalau mungkin Anda nonton film Jepang atau drama Jepang gitu ya, atau orang berwisata gitu ya, banyak orang-orang ke tempat sini gitu ya. Nah, kemudian ada di Kinkakuji ini ada 2 pavilion gitu ya, ada yang kuning golden ya, warna pavilionnya, kemudian yang satunya silver yang putih gitu ya. Nah, ini ada 2, ini satu lokasi tidak jauh gitu ya. Kemudian di daerah Golden Pavilion juga ada Deyoga Ski Stone gitu ya. Ini dia berupa ada satu kayak tempayan gitu ya, atau batu, kemudian dilingkarin kayak ikat sabuk gitu. Nah, ini mereka ada kepercayaannya seperti itu. Nah, ini salah satu konsep-konsep taman yang ada di Jepang gitu ya. Kemudian pada berikutnya ada yang namanya zaman Edo ya, kalau kalian dengar sering familiar zaman Edo, yaitu 1615 sampai 1868, yaitu dikenal dengan mystical experience. Jadi sebuah taman di mana kita merasakan kayak seperti mistis gitu. Nah, di sini itu dikenal dengan Store Garden, di mana garden yang kayak kita di situ itu untuk jalan-jalan atau agar kita movement, berpindah gitu ya, jalan-jalan. Kemudian kita jalan itu diberikan bebatuan gitu ya, setapak kayak batu jalan setapak gitu ya. Nah, kemudian ada penggunaan lampu yang dari batu. Biasa kalau Anda lihat ya, Taman Jepang ada batu tapi bentuknya lampu gitu ya. Nah, itu namanya toro ya, toro. Kemudian selain itu ada bebatuan, kemudian ada airnya, itu untuk cuci tangan, namanya Tsukubai ya, Tsukubai. Nah, ini adalah tempat mencuci tangan yang biasanya ada bambu itu loh ya, yang ada bambunya terus cekletek ya. Nah, itu Tsukubai, yaitu tempat mencuci tangan.
Oke, itu zaman Edo. Jadi kalau saya mau buat taman konsepnya Straw Garden gitu ya, zamannya Edo ya, monggo silakan gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah perkembangan dari The Secular Straw Garden, di mana di sini semakin luas dan estetik. Jadi tamannya itu semakin luas dan estetik, serta konsepnya itu kayak membawa alam ya berada di depan rumahnya gitu ya. Istilahnya konsep sakei, yaitu borrowed landscape. Jadi pemandangan yang indah gitu ya. Jadi ketika kita duduk dari rumah gitu ya, di teras itu melihat satu pemandangan yang indah seperti di alam gitu ya. Mereka membawanya itu di rumah gitu ya, menjadi bagian dari atau desain taman rumah mereka. Nah, kemudian di mana ini biasanya miliknya raja atau bangsawan ya. Tapi saat ini sih sudah menjadi public park ya, yang dilindungi, sudah menjadi heritage. Nah, kelebihannya di Jepang ini mereka itu walaupun sudah semaju negaranya apapun itu, tetapi peninggalan-peninggalan zaman kerajaan, zaman dinasti mereka itu mereka masih melestarikan, dan mereka itu dulu namanya dijadikan heritage, yaitu purbakala gitu ya, sehingga terlindungi. Ya kalau kita di sini kalau tidak ditetapkan oleh pemerintah ya secara legal ya rusak nanti gitu ya, hilang identitasnya. Nah, di Jepangnya bagusnya itu. Nah, Ibu memberikan contoh dari taman yang tadi Ibu sebutkan, jelaskan. Ini adalah contoh di pavilion ya. Jadi dia untuk yang Edo, ini yang untuk Edo ya. Jadi dia ada tadi pijakan jalan gitu ya. Pijakan jalan gitu ya. Orang bisa berjalan gitu, Pak. Ini taman kering ya, nggak ada airnya kan, cuman pasir kerikil, kemudian seolah-olah ada jembatan, itu pun dari batu gitu ya, lampu batu yang berbentuk lampu gitu ya. Ini adalah contoh dari, kita lihat namanya ada di Sokintei ya, Pinlut Pavilion, kemudian ada rumah Deka Sutra Imperial Villa ya, kalau sudah bilang imperial berarti bangsawan kerajaan ya. Kemudian Dry Garden di Sensukaku. Nah, ini salah satu contoh-contoh atau beberapa contoh taman yang ada pada zaman saat itu. Kemudian sebentar. Nah, ini itu tadi yang Edo ya, ini yang Edo, kemudian ini yang zaman yang scroll. Nah, ini mana tadi pemandangan itu di bawah ya, seolah mereka mengambil dari alam kemudian bawa di depan rumah mereka, di taman mereka. Jadi orang duduk di teras rumahnya itu bisa memandang taman tersebut seolah-olah dia berada di alam gitu ya. Nah, ini salah satu zaman pada saat itu. Jadi agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, ini contohnya ada di Murian Anvila gitu ya. Ibu juga pengen ya punya rumah di desa gitu ya. Kalau bisanya di desa ya, kalau di kota kan sempit ya. Di desa terus bikin seperti villa atau pavilion gitu ya. Kayaknya bagus. Kemudian ada Taman Heian Serine. Ini salah satu contoh, jadi ada pijakan-pijakan tetapi di atas kolam gitu ya. Rasanya teduh ya, mungkin di sini ada ikan, ada beberapa tanaman air gitu ya. Kemudian ada Tufokuji Temple juga. Jadi di kuil, di depan kuil ada taman yang ditata gitu ya, hat dan suku gitu ya. Ada yang dipangkas gitu ya. Jadi taman Jepang itu tanamannya tidak bermacam-macam, tidak sama dengan Indonesia gitu ya. Mereka itu sama dengan di Cina ataupun di Jepang atau di Korea. Taman mereka itu vegetasinya mereka itu tidak banyak jenisnya gitu ya. Oke, ini adalah pada zaman Edo dan pada zaman dia The Secular Store Garden. Nah, Ibu akan sambung lagi ya, mohon bersabar gitu ya.
sedang membaca linknya ya. Mohon bersabar. Jika sudah terlihat, mohon diberitahukan ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah. Oh, sudah ya? Sudah, Bu. Baik, tadi kita sambung ya tamannya. Nah, eh, sepertinya salah.
Jika sudah terlihat, tolong kasih tahu Ibu ya. Sudah, Bu. Sudah? Baik. Sudah. Mohon maaf ya, Ibu lanjutkan lagi. Tinggal sedikit untuk Taman Jepangnya. Baik, kita sambung ya bahwa konsep kita tahu bahwa filosofi konsep dari Jepang adalah ya konsep Shinto ya yang mengacu pada kondisi kepulauan ya Jepang, yaitu yang terdiri dari alam dan lautannya. Jadi itu yang kalian perlu ingat bahwa tolong konsep Shinto ini ya mengacu pada kondisi kepulauan Jepang ya, yaitu alam dan lautnya, di mana lanskap-lanskap alami yang dikagumi yang kita tadi sudah sampaikan ya, seperti gunung Fuji, kemudian Island Sea, kemudian pantai Amonasi Date, kemudian ada Nabiwa dan lain-lain. Nah, ini sering kita tahu bahwa semua tamannya direfleksikan melalui elemen-elemen pasir tadi yang Ibu sudah perlihatkan ya, ada pasir kuarsa, ada batu, kemudian ada beberapa pohon ya. Pohonnya itu seperti jenis pinus yang dipangkas, kemudian ada azalea juga yang dipangkas, kemudian ada sakura, kemudian ada tanaman Fuji, kemudian ada peony, kemudian ada lotus, kemudian ada iris. Nah, itu yang ada di Jepang gitu dengan konsep Shinto tadi. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan di sini ya. Tadi ada beberapa taman berdasarkan masanya ya, zamannya, dan di situ Anda bisa perhatikan satu persatu. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Nah, ini yang salah satu tadi yang Horyujinara gitu ya. Di sini adalah wooden buildings yang dari zaman 7 sampai 8 century. Nah, ini kita bisa lihat mereka punya tempat yang secara tradisional masih ada sampai sekarang ya. Ini adalah petanya ya, peta yang kalau di Jepang itu kan memang karena pada umumnya Buddha gitu ya. Kita bisa lihat kalau secara arsitektur bangunan ya, kalau untuk orang sembayang gitu ya. Nah, ini biasanya ini bukan tempat tinggal, pasti itu tempat ibadah ya, yang sampai ada lantainya 1 2 3 4 5 6 7. Karena mereka percaya sampai langit ke-7 gitu ya, tingkat bangunannya. Itu salah satu contoh yang ada di Jepang. Nah, tadi kita nyambung lagi. Nah, itu tadi beberapa taman di sini nanti Anda bisa baca ya, yang sudah Ibu sampaikan di awal, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu lagi tempat yang Kiyomizu-dera gitu ya. Ini adalah Pure Water Temple juga. Nah, ini sangat sangat bagus pemandangannya ya. Ketika pada musim panas ya, dia akan nuansanya seperti ini yang di kiri. Kemudian pada musim gugur gitu ya. Kemudian musim musim blossom ya. Blossom seperti ada sakura, karena kita tahu bahwa tanaman yang khas ada di Jepang itu adalah sakura. Kemudian itu blossom ya, atau spring. Nah, kemudian kalau ini masih musim panas nih ya. Kemudian ada musim musim autumn ya, atau musim gugur gitu ya, mulai menguning pepohonan, kemudian pada musim salju. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana dinamika landscape yang ada di Jepang gitu ya. Nah, mereka memang bisa memanfaatkan itu gitu ya. Kalau kita di Indonesia juga bisa gitu ya, misalnya kita menggunakan beberapa vegetasi yang sekiranya bisa berubah pada saat bulan-bulan tertentu, dan itu bisa menambah nilai estetika atau keindahan gitu ya. Nah, ini Ibu juga tadi sudah jelaskan ada beberapa tempat ya, seperti Golden Pavilion tadi ya. Dia memang seperti emas, banyak orang Indonesia atau negara lain kalau berkunjung wisata pasti ini merupakan salah satu list atau destinasi yang harus dikunjungi gitu ya. Nah, ini yang Ibu ingin jelaskan ya, ini inti yang tadi ya adalah Zengan-nya mereka gitu ya, yang ada di Rionji ya, atau namanya di sini adalah Karesansui Garden, atau kalau bahasa Inggrisnya Dry Garden, taman kering gitu ya. Tadi di sini sudah Ibu sampaikan adalah tempat orang meditasi. Jadi di sini adalah
tempat orang untuk secara spiritual oleh agama mereka gitu ya. Jadi berbeda dengan kita. Kalau kita mungkin kalau di Indonesia salah satunya taman di Bali ya. Di Bali itu tamannya dibuat untuk mereka melakukan kegiatan atau aktivitas spiritual mereka gitu ya. Kalau kita kan enggak, kita kan ke rumah ibadah gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kepercayaan mereka ya secara spiritual yang terinspirasi dari alam dan alam pikiran mereka, sehingga mereka merefleksikannya ya di dalam bentuk taman gitu ya, dan sehingga taman itu adalah bagian dari kehidupan mereka ya, di dalam mereka melakukan aktivitas khususnya adalah secara spiritual. Jadi elemen-elemen yang ada itu mereka bawa ya, mereka bawa ke taman tempat tinggal mereka sehingga bentuknya taman, dan itu menjadi salah satu tidak hanya sekedar taman atau pajangan, tetapi memang merupakan tempat mereka melakukan spiritual mereka. Nah, itu adalah taman dari Taman Jepang. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan. Nah, untuk materi Taman Jepang ini Anda bisa baca ya, baca satu persatu nanti sehingga ketika Anda membuat nanti suatu saat Anda kerja di bidang landscape gitu ya, misalnya di konsultan atau dimanapun gitu ya, kemudian Anda ingin mengangkat konsep taman rumah Jepang atau tempat wisata dengan konsep Jepang, gaya Jepang gitu ya. Sehingga itu yang harus Anda pelajari dulu. Oh, di Taman Jepang itu ada beberapa jenis ya, berdasarkan zamannya, zaman Edo tadi kan. Kemudian ada beberapa lagi yang zamannya. Nah, itu harus Anda bedakan. Ketika zaman Edo itu lebih ke menonjolkan elemen apa gitu ya. Terus filosofinya bagaimana. Nah, inilah yang harus dipelajari menjadi basic atau dasar dari kita sebagai desainer gitu ya. Jadi tidak sembarang. Misalnya seperti slide ini yang Ibu sampaikan di depan. Misalnya ada gerbang. Kenapa gerbangnya orang Jepang itu selalu merah gitu kan? Dan bentuknya seperti ini. Ini namanya apa gitu ya. Nah, kalau Anda mempelajari secara arsitektural atau belajar tentang landscape atau taman, kan ada hard material, ada soft material. Nah, ini juga yang harus kalian pelajari gitu ya. Oh, ini apakah terbuat dari kayu? Apakah boleh? Apakah boleh terbuat dari semen? Nah, ini tergantung dari filosofi Anda. Sebenarnya kalau di Malang sudah banyak ya, banyak tempat-tempat taman gaya seperti di Jatim Park 3. Jatim Park 3 itu Ibu sudah 2 kali masuk ya. Ada sedikit taman Jepang, tetapi menurut saya yang sangat mirip, kalau di situ hanya bangunannya ya. Tetapi kalau untuk tamannya itu di Nonsen ya, di Villa Resort Nonsen gitu ya. Nonsen itu pemandian air panas gitu ya, sehingga di situ Anda masuk, Anda pakai kimono dan sebagainya gitu ya. Coba kalau kita tidak corona, kita bisa jalan-jalan di sana sambil mempelajari taman Zen. Ada Zen Gardennya di sana, ada taman. Jadi Anda coba setelah mata kuliah ini selesai, Anda coba buka nonsen di Batu di Pujon sana. Nah, itu ada contohnya, mereka tempat makan, kemudian di tengahnya itu seperti tadi Taman Zen Garden yang pasir dan batu saja. Nah, tetapi itu adalah khasnya mereka. Baik, Ibu akan lanjutkan lagi untuk yang Taman Korea gitu ya.
Jika sudah terlihat, tolong kasih tahu Ibu ya. Sudah, Bu. Baik, karena sudah terlihat ya. Baik, kita masuk tadi Taman Jepang, kemudian kita pindah ya eh, untuk membahas untuk taman-taman ya perkembangan di Korea gitu ya. Nah, memang Ibu sudah sampaikan bahwa Taman Cina, Taman Korea, Taman Jepang itu punya kemiripan ya dari segi arsitektur gitu ya, dan penggunaan elemen-elemen di dalam lanskap atau taman karena memang merupakan Korea dan Jepang ini merupakan satu rumpun dengan Cina gitu ya, sehingga ada kemiripan. Nah, tapi memang yang paling tertua itu adalah di perkembangan zamannya itu di Cina dulu gitu ya. Nah, kita masuk di Korea ini ada beberapa taman yang terkenal gitu ya. Ada 3 yang sangat terkenal. Ini letaknya ada di Seoul gitu ya. Seoul itu adalah ibu kotanya ya. Kalau untuk taman yang lain ya, karena di sana itu banyak kerajaan. Jadi justru dari peninggalan kerajaan atau istana ini ya, istana kerajaan ini yang membangun banyak taman gitu ya. Banyak taman yang ada, jadi tidak hanya di Seoul, ada di beberapa provinsi lainnya ya, yang kebetulan Ibu juga pernah datangin. Nah, tetapi memang yang legend banget gitu, dan besar sekali loh, secara luasan skalanya ada di Seoul semua, yaitu pada zaman Joseon gitu, karena di Korea itu ada tiga zaman, yaitu untuk kerajaan, yaitu zamannya Silla, kemudian Goryeo, kemudian zamannya Joseon gitu ya. Nah, untuk untuk yang pertama mula-mula yaitu kerajaan Silla. Silla ini berada di dekat tidak di Seoul tempatnya. Jadi ada di provinsi yang berbeda gitu ya, Gyeongju. Nah, kemudian ada yang kedua itu di Goryeo. Jadi zaman ini 3 ini berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin Anda pernah menonton film atau drama kolosal yang terkait dengan cerita dari kerajaan di Korea, itu memiliki cerita terlihat dari bentuk arsitektur istananya, dan kemudian pakaian-pakaian atau pakaian perang pun yang digunakan itu berbeda karena memang beda zaman gitu ya, beda kerajaannya gitu ya. Nah, itu yang terkenal untuk di Korea gitu ya. Nah, kalau untuk yang di Seoul itu yang menjadi ibu kota Korea sekarang, atau disebut Hanguk gitu ya. Nah, disebut Hanguk itu ya. Nah, ini ada 2 taman ya. Ada 3 taman yang terkenal, yaitu ada Istana Gyeongbokgung. Nah, ini adalah istana di mana yang dibangun pada tahun 1392 oleh Raja Taejo, yaitu pendiri dinasti Chosun ya, ibu kota kerajaan Kaisang Hanyang ya, membangun istana Gyeongbokgung ya, Gyeongbok Agung, kalau bisa bahasanya Gyeongbokgung gitu ya. Nah, ini ya, Korea itu merupakan salah satu negara jajahan seperti kita Indonesia, jajahan oleh Jepang. Memang Jepang ini luar biasa ya, banyak menjajah negara Asia ya, termasuk Korea dan Indonesia gitu ya. Kita pun bisa merdeka, yaitu pun karena ada bom di Jepang gitu ya. Nah, kemudian istana ini pernah dibakar ya oleh tentu saja tentara Jepang zaman penjajahan itu pada tahun 1592 gitu ya. Nah, kemudian pada berapa tahun kemudian, 10 tahun ya tentu saja, 1865 Raja Kojong ini melakukan rekonstruksi besar gitu ya. Melakukan rekonstruksi besar, kemudian di situ rekonstruksi ini artinya memperbaiki kembali yang sudah menjadi puing-puing, dibangun kembali, diperbaiki gitu ya. Kalau Anda belajar nanti di sejarah pelestarian lanskap, ada beberapa metode pelestarian, salah satunya rekonstruksi. Itu salah satu metode atau tindakan perbaikan gitu ya, sebuah peninggalan ingin dikembalikan ulang seperti sedia kalanya. Nah, kemudian Taman Istana Gyeongbokgung ini ya, pada umumnya dia dikenal dengan upper garden gitu ya, upper atau di atas gitu ya. Nah, di sini ada kolam Hwangwonji ya, namanya mungkin Anda mungkin agak-agak
sungka bingung dengernya gitu ya. Hyangwongji dan ada Gunung Noksan. Jadi istana ini belakangnya itu terlihat yang namanya gunung yang terkenal ya. Gunung-gunung di Seoul itu yang terkenal backgroundnya itu adalah Gunung Noksan gitu ya. Belakang area tempat peristirahatan. Nah, kemudian ada kolam bujur sangkar, kemudian ada Taman Gunung Amisan. Nah, nanti antara Kunggocan dan Gerbang Kwangmamun gitu ya. Ada di daerah pinggiran aliran Myeongdangsu. Jadi memang Korea ini salah satu memang negara memang yang di tengah kota mungkin seperti di Jogja ya, seperti di Jogja, tetapi istananya itu berada di dalam negara ibu kota mereka yang sudah modern gitu ya, dan itu sudah tidak ditinggali. Jadi sekarang itu hanya menjadi satu tempat atau menjadi heritage gitu ya, menjadi purbakala saja gitu ya. Jadi hanya untuk kepentingan untuk misalnya ada kegiatan misalnya yang terkait dengan sejarah mereka atau yang sekarang untuk biar bisa dikunjungi oleh wisatawan gitu ya, orang melihat atau untuk orang keperluan syuting ya kan, syuting entah film, entah drama gitu ya. Nah, itu tidak ada lagi orang tinggal di situ gitu ya. Nah, Istana Gyeongbok Agung ini ya direkonstruksi itu ya berupa pavilion dibangun di atas pulau seluas 324 meter persegi ya, yang dihubungkan dengan jembatan Chungkyakkyo ya pada tahun 1873. Nah, kemudian di pavilion ini ya, di pavilion Gwanggyeongjong ini dilengkapi dengan taman yang ditumbuhi semak-semak ya, antara lain ya ada Royal Azalea, kemudian ada Lotus, kemudian ada Waterweed, kemudian ada Pinus mercusi itu, Pinus, kemudian ada Salik Babylonica atau di bahasa Indonesianya janda merana gitu kan. Kemudian ada buah pir, kemudian ada Selkova, kemudian ada Locust, kemudian ada oak, pohon oak ya. Nah, kemudian ada maple tree gitu dah. Ini adalah kalau kita ngelihatnya hampir mirip sedikit dengan tadi taman di Jepang. Tanaman atau vegetasi yang digunakan di taman di istana gitu ya, di taman istana Gyeongbokgung ini. Nah, ini adalah Ibu berikan contoh. Nah, ini adalah secara map ya, terlihat ya gambarnya. Halo? Halo? Tidak Iya, terlihat. Bu. Sudah. Lihat ya. Ini adalah peta ya, peta ini kerajaan Istana Gyeongbokgung. Ini besar kali. Ibu pernah jalan dari sini ke sana tanpa bawa map itu berdua sama teman saya gitu ya. Nah, itu sangat luas sekali. Di sini ada temple, ada kuil. Di sini kuilnya yang Ibu tunjuk ini yang sebelah kanan ujung kanan yang belakangnya hutan. Ini adalah kuil. Jadi jalan ini ya kita masuk di pintu A ini ya, ini pintu utamanya gitu ya, sampai ke belakang itu sampai capek kaki Ibu tuh ya, jauh sekali ya, sampai nemu yang di sini juga ada tol. Tapi ada beberapa tempat memang yang dilarang tidak boleh masukin gitu ya, tergantung dari mereka sih, ada beberapa tempat yang tidak boleh dikunjungi. Kayak mereka kan setiap masuk ke satu taman dan ada rumahnya itu pasti dia ada pintunya, biasanya ditutup gitu. Dan ada sepanjang jalan ini ya, sepanjang A ke D ini ya, kalau ini kan pinggir jalan besar nih, depan A ini jalan besar, ke D ini jalan besar. Itu jadi Ibu waktu pergi pulangnya itu tidak lewat lagi jalan yang pintu utama, sudah keluar. Jadi di wisatawan itu diatur pergerakannya gitu ya. Itu salah satu mungkin tidak merusak. Kadang kalau sirkulasinya bolak-balik jadi crowded gitu ya, jadi penuh di satu tempat. Tapi kalau kita masuk terus langsung ada pintu keluarnya. Jadi kita tidak lagi di depan gitu ya. Nah, dan itu sangat ketat penjagaannya, sangat luar biasa ketatnya. Nah, satpamnya banyak di mana-mana gitu ya. Kemudian, nah ini adalah terlihat ya gambarnya. Ini adalah depannya ya. Ini adalah pintu depan Istana Gyeongbokgung gitu ya. Jadi kita masuk di antara 3 pintu ini yang sudah biasanya ada penjaganya. Nah, penjaganya itu karena ini merupakan sudah jadi tempat untuk wisata gitu ya. Tetapi ini adalah salah satu peninggalan yang benar-benar harus dijaga secara arsitekturalnya gitu, karena masih bahan-bahan yang zaman dulu kala dipakai, kayak kayunya gitu ya. Kemudian kita masuk ya bisa keliling, jadi wisatawan itu bisa keliling di dalamnya. Jadi tamannya itu justru di kiri kanan gitu ya.
Jadi yang utama bangunannya ini yang tinggi yang di atas ini ya. Nah, tempel yang tadi Ibu tunjukin yang warna putih itu ini. Jadi bentuk tempelnya itu juga 7 tingkat, tapi dia besar gitu ya, warna putih gitu ya. Nah, ini penampakan tuh malam hari. Nah, kalau siang hari ini yang Ibu katakan tadi ada Gunung Noksang tadi itu ya. Jadi ini pusat kota ya, tetapi kalau karena Ibu katakan Jepang tadi 1/8-nya cuma 1/8 yang daratan, yang lainnya gunung, pulau gitu dan laut. Kalau Korea itu 1/3-nya adalah bukit gitu ya. Nah, ini adalah salah satu gunung itu ya, Noksa ini. Nah, ini kalau kita ke sana, makanya tadi setelah dari kerajaan ini, istana ini adalah hutan gitu ya, karena sudah pegunungan Noksang tadi. Nah, ini adalah penampakan dari depan. Nah, sehingga di sana juga pohonnya sih yang digunakan pada saat blossom ya, dia warnanya pink, mengeluarkan bunga gitu ya. Nah, ini ada beberapa taman yang terkenal di Istana Gyeongbokgung tadi. Nah, ini adalah salah satunya adalah Hwangwonjeon Pavilion gitu ya. Ini terkenal gitu ya. Ini di dalam situ gitu ya, yang ada danaunya, kemudian ada pavilion gitu. Kemudian ada lagi yang taman segi 4, square pond. Jadi kolam segi 4. Kalau ini kan dia kayak ada pulau gini ya. Tapi kalau ini dia kayak kolam, terus di dalam kolam itu ada pavilionnya. Nih, namanya Gyeonghore Pavilion. Nah, di sini banyak orang wisatawan datang menggunakan baju tradisional ya, namanya hanbok, kemudian melakukan selfie dan sebagainya di sini ya. Dan kalau kita juga bisa melihat isi dari, misalnya tadi Ibu mau pengen masuk di yang tempatnya raja untuk melakukan rapat gitu ya, itu boleh kita masuk, tetapi kadang tidak hanya sampai di depan, tapi kita bisa melihat di dalamnya gitu ya. Karena kan itu banyak benda-benda, baik itu kursi, meja dan sebagainya atau alat-alat ini istana yang tidak boleh disentuh gitu ya. Jadi hanya boleh dilihat karena takutnya rusak gitu. Tapi kita bisa melihat dalamnya. Nah, kemudian ya, selain itu ada yang namanya Istana Chakdokgung gitu ya, Istana Chakdokgung, beda dengan Gyeongbokgung. Nah, kalau tadi istana yang tadi yang Ibu jelaskan pertama itu biasanya tempatnya raja untuk melakukan rapat dan sebagainya dengan menterinya. Kalau dulu itu ada menterinya gitu ya. Nah, kemudian di Istana Chakdong ini dibangun pada tahun ya, atau didirikan pada tahun 1404 ya. Kemudian terbakar juga ya karena ulahnya ya dari penjajah Jepang 1606 ya, dibangun kembali ya karena tadi yang terbakar. Kemudian taman ini di belakangnya ada di belakang dari Taejon ini ada taman bertangga-tangga dan memanjang gitu ya. Nah, tanamannya apa saja? Nah, tanaman itu yang pada umumnya adalah Pinus mercusii, kemudian ada Royal Azalea atau Rhododendron sp gitu ya. Nah, di Istana Chakdokgung ini mirip-mirip ya namanya ya. Taman Kejogdang ini tempatnya raja ratu ya, raja ratu, pangeran, putri, tempat mereka berkumpul, bercengkrama, kemudian tempat istirahat. Dan di sini ini adalah tempat-tempat pavilionnya selir-selir ya, karena raja di sana itu punya istrinya banyak gitu ya, mau 10, mau 20 gitu ya. Nah, di sana tapi memang mereka punya istri banyak itu bukan karena gimana-gimana, tetapi untuk mempertahankan tahta. Biasanya seperti itu ya, karena di sana ada yang namanya klan. Klan itu kayak marga gitu ya. Ada Kim yang biasa Anda dengar Kim, kemudian ada Han kayak gitu ya. Nah, kemudian Song kayak gitu-gitu. Nah, itu zaman dulu itu setiap marga atau klan itu ada perwakilan menjadi menteri. Kalau sekarang dibilangnya partai ya. Kalau itu zamannya dulu partainya itu klannya gitu. Nah, ini salah satu bagaimana raja mempertahankan sehingga dia punya banyak istri. Nah, karena punya banyak istri, dia harus punya tempat tinggal gitu ya. Dia punya tempat tinggal untuk si istri 1, 2, 3, 4 kecuali ratunya. Nah, si ratu ini biasanya memang yang menjadi istri sahnya gitu ya. Istri sahnya, kalau istri yang lain-lain yang selir itu mungkin kalau Indonesia itu mungkin kayak poligami gitu ya. Nah, itu tidak sah. Jadi yang tetap memutuskan kalau untuk istri itu ya yang si ratu gitu ya. Nah, kemudian taman dipagari dengan tembok tinggi. Nah, taman dipagari tembok tinggi itu fungsinya untuk memisahkan
taman lainnya, maksudnya karena kan tadi banyak istrinya, banyak, nah nanti harus ada temboknya untuk memisahkan biar tidak terlihat seperti tirai gitu ya. Nah, tanaman yang banyak digunakan adalah oak, selkova, kemudian ada pohon ceri, ada maple gitu ya. Nah, kemudian di Istana Cakdokgung ini karena Ibu pernah datangin ya. Nah, ini dia ada tanahnya itu berpasir, dibiarkan begitu saja, tidak ditanamin rumput. Jadi kayak pasir-pasir saja dan dia terbuka kayak lawn gitu. Nah, tempatnya Istana Cakdokgung ini ya gambarnya, dan ini letaknya tidak jauh dari Istana Gyeongbokgung tadi, gitu ya. Karena di sini memang tempat peristirahatan baik raja maupun istrinya maupun anak-anak pangerannya atau apalah keluarganya gitu ya. Nah, ini adalah tidak beda jauh tempatnya itu. Kalau sebenarnya kalau jalan ya jauh juga sih kalau jalan kaki. Tetapi kalau naik, Ibu di sana waktu itu naik bis gitu ya, naik bis ya bis biasa lah. Itu ya nggak jauh gitu, tapi tetap mutar gitu ya. Nah, ini adalah tempat Cakdokgung tadi itu ya, Istana Cakdokgung gitu ya. Nah, di Cakdokgung ini ada lagi sampingnya ya, ada lagi sampingnya itu ada lagi satu istana gitu ya, tidak jauh dari ini. Nah, di istana kelebihan dari menurut banyak wisatawan ya atau menurut banyak pakar ya yang melihat bahwa salah satu istana yang paling indah itu sudah ini ya. Ini Cakdokgung ini karena mungkin di situ dia lanskap alaminya itu berapa persen tuh masih alami seperti dulu. Ya, jadi coba Anda lihat dari mapnya ini di bagian belakang ini seperti hutan dan kebun. Jadi memang secara alami dari dulu tuh seperti itu, gitu ya. Jadi tidak banyak campur tangan manusia. Jadi yang dibangun cuma di depannya aja istananya itu, gitu ya. Nah, kalau kita lihatnya mapnya ada satu yang menarik di Istana Cakdokgung ini ada yang namanya Secret Garden atau Taman Rahasia atau namanya Huwon, gitu ya. Ini letaknya yang tadi ya. Ibu ambil peta map yang kosong gitu ya. Nah, di Secret Garden itu sebelah sini kanan. Kalau kita lihatnya itu di sini ya. Di sini ya. Nah, ini adalah satu di mana The Secret Garden ini alaminya itu masih alami ya. 99% itu masih alami. Nah, 1% itu hanya buatan manusia yang tadi Ibu sampaikan. Sisanya hutan semua. Nah, kemudian dia terdiri dari kolam dan aliran mata air. Nah, ini adalah salah satu contoh taman secret tadi itu ya, secret garden yang namanya Aereonji Pond. Pond itu kayak danau kolam bukan danau kolam ya. Dia kolam gini ya. Jadi dia kayak tertutup dari jauh dari tempat keramaian gitu ya, sehingga di sini disebut secret gitu ya, rahasia gitu ya, taman rahasia. Nah, ini sangat terkenal di sana gitu ya. Karena taman rahasia ini kadang dipakai untuk pertemuan misalnya raja dengan selirnya, raja dengan ratunya, I don't know gitu ya. Jadi disebut taman secret gitu ya atau garden secret. Secret garden. Kemudian ini ada lagi taman yang nama Juhamu Pavilion gitu ya. Jadi dia ada kolam segi 4 gini, kemudian di sini ada pavilionnya. Kemudian di sini juga di istana ini juga ada Byeongjin Pond gitu ya, ada kolam ya, kadang dia kering, kadang dia basah gitu ya. Nah, kemudian sini ada lotus gitu ya. Ini adalah taman-taman yang cukup terkenal di istana ini gitu ya. Itu sangat populer. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang namanya ini, Istana Cakgyeong-agung ya, Cheonggyeong beda lagi. Nah, ini berdekatan dengan taman tadi, Cakdokgung tadi. Ya, mirip-mirip ya namanya. Nah, ini dibangun 1450 ya, Istana Cheonggyeong ini dibangun oleh Raja Sejong. Nah, Raja Sejong itu yang mungkin ada nonton film-film yang bajunya merah tuh. Nah, yang ada patungnya besar itu nanti Ibu tunjukin ada patungnya. Nah, Raja Sejong ini adalah raja yang menemukan tulisan bahasa Korea ya. Tuh, berarti Bu, zaman dulu mereka pakai bahasanya tulisannya apa? Zaman dulu mereka pakai tulisannya adalah tulisan Cina. Ya. Jadi mereka punya 2 tulisan, Cina Korea dan Korea. Kalau yang Korea namanya Hangul. Nah, si Raja Sejong ini yang menemukan huruf-huruf ya, tulisan itu A B C D mereka itu huruf-hurufnya oleh Raja Sejong. Itu kalau kalian nonton filmnya itu menarik ya. Ada filmnya terkait dengan bagaimana mereka menemukan tulisan. Kalau kita tulisnya bahasa Indonesia ya, Melayu ya.
itu ada sejarahnya, mereka sangat menghargai. Ada saking menghargainya itu mereka membuat yang namanya hari raya tulisan gitu ya, yang ditemukan oleh Raja Sejong ya. Tetapi ada beberapa tulisan ini masih meminjam di Cina, tulisan Cina gitu ya. Jadi tidak utuh. Jadi huruf Korea asli itu ada 46 huruf. Kalau kita kan 26 ya. Bahasa Indonesia itu ada huruf ini 26. Kalau di sana ada 46. Nah, ini Raja Sejong itu terkenal karena itu ya. Dia menemukan tulisan bagi rakyat Korea sampai saat ini. Nah, kemudian setiap istana ini mempunyai aliran air yang dalam ya. Yang dalam ini ada tanaman pohon salik babilonika atau janda merana kalau di Indonesia nama lokal ya. Kemudian di sepanjang sisi ditanami dengan tujuan untuk border atau tirai kayak tadi ya, yang taman satunya untuk menutup ya. Mungkin dia tidak mau dilihat kanan kiri gitu, dibangunlah tembok gitu ya. Kemudian dibangun tembok sama biasanya pohon-pohon. Kemudian tanaman yang biasa digunakan adalah di sana itu pinus di taman ini ya, di Taman Istana Changgyeokgung. Nah, tanamannya seperti Pinus mercusii, ada bambusa ya, SP, bambusa ini bambu, ada selkova, ada pohon lokus, ada maple, kemudian ada plum, ada peach, ada pir, ada bunga peony, ada anggrek, kemudian ada nymphea ini nymphea ini kayak tanaman air ya. Kemudian ada lotus yang seperti teratai, nymphea ini kayak teratai dan lotus ini. Kemudian ada chrysanthemum SP, kemudian ada cherry anggrek. Nah, di sini memang dia cukup beragam tanaman yang digunakan, tetapi hampir mirip gitu ya dengan sebelumnya. Ini adalah map dari Istana Changgyeokgung gitu ya. Nah, dia cukup besar kan. Nah, kemudian tapi ini tidak jauh dari bersebelahan dengan taman yang tadi yang kedua yang sebelumnya. Nah, ini adalah istananya ya, Changgyeokgung itu. Nah, yang menarik memang di negaranya mereka itu menurut Ibu mereka sangat melestarikan gitu ya. Nggak ada itu tiba-tiba ada bangun supermarket, bangun tiba-tiba perumahan gitu ya. Itu mereka benar-benar sama kayak di Jepang. Mereka sangat namanya peninggalan atau heritage yang mengandung budaya mereka, apalagi kepercayaan mereka. Mereka sangat memelihara itu ya. Yang tadi terbakar aja mereka bisa bangun kembali, mungkin sama kayak di NTT ya. Ketika rumah adatnya ibarat kata kan rumah adat ya. Rumah adatnya terbakar cepat dibangun gitu ya. Inilah mereka memelihara budaya mereka, salah satunya adalah bentuknya istana dan taman-tamannya. Gitu ya. Ini adalah gambaran dari istana ini. Kemudian ini adalah penampakan mau malam ya. Kalau ini ada penampakannya ketika mulai musim gugur ya. Nah, ini adalah istananya gitu ya. Jadi dia berada di tengah ibu kota gitu ya. Salah satu memang istana yang besar. Nah, ini contoh tadi ada beberapa pepohonan yang digunakan ya. Dia sama aja ya, pohon merkusi itu selalu ya, pinus gitu ya. Itu selalu kadang pinus itu dibentuk gitu ya, dibentukan kayak di Jepang gitu. Nah, yang menarik di sini ini di taman ini ada greenhouse yang modern dibangun gitu ya. Ada greenhouse tentu saja untuk pembibitan ya. Di situ karena memang tadi Ibu sampaikan taman ini dengan yang tadi Changgyeokgung itu tadi dua-duanya ini adalah taman yang istana yang luas dengan taman yang cukup luas gitu dengan adanya hutan gitu ya. Nah, kalau Gyeongbok Agung itu memang dia memang tempatnya istana raja, memang khusus raja. Di situ tidak ada seperti selir dan sebagainya, tidak ada karena memang di situ kayak kantor kayak istana presiden lah kayak gitu. Nah, di situ itu Gyeongbok Agung yang taman pertama Ibu jelaskan. Yang dua ini adalah memang tempat tinggal gitu ya, tempat tinggal dan tempat peristirahatan dan sebagainya. Nah, itu sehingga hutannya masih luas, tamannya juga masih luas gitu ya. Nah, dengan demikian bahwa ini yang Ibu sampaikan tadi ya, yang ini Raja Sejong ya. Raja Sejong ini kalau bahasanya Sejong Daehwang gitu ya, Raja Sejong. Jadi raja ini yang ini berada ya lokasi artifisial ini ya, patung ini berada di depan Gyeongbok Agung. Tadi taman yang pertama kan ada 3 tadi istana gitu ya. Berada di depannya. Itu menggambarkan dan di sisi-sisi bangunan ini tertulis huruf-huruf Hangul gitu ya. Ini kan tulisan nama rajanya. Di samping kiri belakang ini ada huruf-huruf misalnya A, B, C, D gitu ya. Itu digambarkan bahwa Raja Sejong ini yang
menemukan tulisan orang Korea sampai saat ini. Ini namanya kalau huruf ini Hangul. Karena kalau Korea Cina itu berbeda lagi, mirip sama persis huruf Cina, ya. Jadi tidak semua orang Korea itu bisa berbahasa Korea Cina, apalagi anak-anak modern gitu ya, kalau dia tidak mengambil bahasa ya, bahasa Cina Korea gitu. Nah, dengan demikian bahwa ternyata kalau kita ngelihat taman itu ya, taman itu bisa lahir gaya taman, taman Jepang, taman Cina, taman untuk Korea, mereka itu memang berawal dari sebuah, bisa dari, kalau Jepang dari kepercayaan gitu yang tadi Ibu sampaikan, sehingga mereka secara spiritual menghadirkannya di dalam taman. Kalau Korea tidak seperti itu kan, mereka lebih banyak ceritanya itu istana ya, seorang raja penguasa, kemudian dia ingin membangun sebuah tempat untuk bersenang-senang, untuk membangun suatu tempat untuk beristirahat, sehingga dibuatlah sebuah taman gitu ya. Jadi dengan demikian bahwa ini yang harus dipelajari oleh mahasiswa ya, arsitektur landscape, sehingga apapun nanti ke depan Anda mendesain sebuah taman atau merencanakan taman atau wisata gitu ya, dan Anda ingin mengangkat konsep-konsep taman dari luar negeri ya, yang bukan di Indonesia gitu ya, itu harus Anda pelajari dulu filosofinya. Dari filosofi itu Anda bisa mendapatkan inspirasi, kira-kira taman saya seperti apa gitu ya. Nah, kalau nanti setelah UTS ini adalah terkait dengan taman-taman yang ada di Indonesia. Nanti khusus belajar taman di Jogja, taman di Bali gitu ya. Itu nanti kita pelajari setelah UTS gitu ya. Karena materi ini sengaja Ibu memaparkan dulu dari zaman ya, purbakala, yang Ibu dari materi pertama peradaban sampai mulai dari Yunani, Roma, Itali, kemudian Taman Amerika, kemudian Eropa, kemudian taman zaman industrialisasi, sampai perkembangan taman-taman di Asia. Asia ini banyak gitu ya, baik Asia Timur, Asia Asia Tenggara seperti Indonesia, Asia Tenggara. Nah, berikutnya kita masuk ke spesifik adalah yang fenomenal taman yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, dengan demikian ya, dengan demikian penyampaian Ibu ya untuk materi perkuliahan ya, untuk sampai UTS sampai di sini. Nah, sekiranya ini bisa bermanfaat buat Anda ya di dalam nanti tugas yang Ibu berikan. Nah, tugas yang Ibu berikan habis ini Ibu sampaikan. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan, monggo silakan untuk mengerjakan, apakah ada belum materi yang belum tersampaikan, atau ya ada nanti pada saat pengerjaan tugas ada yang misalnya, Ibu saya ingin membuat taman Jepang gitu ya, tapi saya pengen membuat gini, itu saya belum paham gitu, boleh bertanya ke Ibu gitu ya. Nah, nanti ini bisa terpakai semua slide yang Ibu sampaikan ketika nanti Anda mengerjakan tugas, monggo dibuka kembali gitu, Ibu upload semuanya ya. Minggu yang ke-7 bagian A dan B Ibu sudah upload. Nah, tinggal setelah ini Anda bisa mengakses di Google Classroom gitu ya. Di Google Classroom, kemudian jika Anda ada pertanyaan bisa di WhatsApp group gitu ya, sehingga Anda tidak ketinggalan. Dengan demikian bahwa materi hari ini cukup sampai di sini ya. Ibu mengucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya, bermanfaat bagi Anda gitu ya. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya, dan semoga yang paling penting materi ini bermanfaat untuk Anda ke depannya. Terima kasih ya atas kehadiran dari materi pertama sampai materi yang ke-7 ini. Gitu ya. Setelah ini Ibu akan paparkan tentang UAS gitu ya. Dengan demikian Ibu akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di semester berikutnya. Iya Bu, makasih juga atas materi yang diberikannya.